Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudaraku, ada satu beban di dalam hati saya seperti hutang yang harus saya lunasi kepada semua orang di sisa umur hidup saya ini. Untuk mengungkapkan pengertian iman yang benar. Hutang yang harus saya bayar, tugas yang harus saya penuhi sebagai utusan Kristus. Itulah sebabnya saya bekerja segiat-giatnya, seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikannya. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk membuka pikiran jemaat guna memahami apa dan bagaimana iman yang sejati itu. Hal ini sangat penting sebab pengertian iman yang benar menentukan keselamatan seseorang. Dan selama ini dikesankan bahwa pengertian keselamatan sudah benar dan dimiliki jemaat, sehingga tidak lagi dijelaskan. Saudaraku, keselamatan adalah usaha dari Allah dalam proses mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, agar manusia yang percaya dengan benar, yang memiliki iman dengan benar, bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau tidak dikembalikan ke rancangan semula, tidak layak menjadi anak-anak Allah, tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tetapi yang dipahami oleh banyak orang hari ini, asal sudah merasa percaya, mengaku status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti sudah menjadi anak-anak Allah, pasti kalau meninggal masuk surga. Ini pengertian yang salah. Kalau pengertian ini tidak direvisi, tidak diubah, suatu hari nanti banyak orang yang tertolak, tidak akan diperkenan masuk kerajaan surga. Itulah sebabnya tadi saya katakan, saya seperti berhutang untuk menjelaskan pengertian iman yang benar itu. Proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula itu membutuhkan waktu. Proses itu harus berlangsung sejak dini, sedini mungkin, dan terus harus berkesinambungan, saudara. Kalau pengertian seseorang mengenai iman salah, pasti ia tidak memahami bagaimana proses keselamatan itu berlangsung. Sementara
Detak-detak waktu terus berjalan. Usia seseorang makin meninggi, makin tua. Sampai pada satu tingkat atau tahap atau level tidak bisa diubah lagi. Kita berkejar-kejaran dengan waktu, saudaraku. Saudara, dalam beberapa ayat Alkitab di Perjanjian Baru, tidak asing kita membaca bahwa orang hanya dibenarkan karena atau oleh iman. Roma pasal 3 ayat 20 dan 24, Roma pasal 5 ayat 1 dan 9, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 11, Titus 3 ayat 7 dan lain-lain. Dibenarkan oleh iman, saya kira kalimat yang sudah sangat tidak asing. Kesalahan banyak orang Kristen hari ini adalah memahami iman sekedar keyakinan atau pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau sudah menyatakan hal tersebut, meyakini atau memahami berarti sudah percaya, dan hal tersebut dianggap sah atau sudah sah dan merasa sebagai orang percaya yang berstatus sebagai anak-anak Allah yang benar. Pokoknya mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka berarti sudah beriman, sudah selamat, sudah menjadi anak Allah dan nanti masuk surga. Hal ini mirip seperti mengatakan suatu pernyataan kepercayaan atau semacam syahadat yang oleh karenanya seseorang bisa masuk surga. Bagi orang Yahudi, mengatakan syahadatnya atau Shema Israel dengan mengakui bahwa Allah adalah Elohim Yahweh yang Ekad atau Esa, maka itu berarti sudah menjadi umat Allah. Dan ini didasarkan pada kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Lalu merasa sudah beriman, sudah mengucapkan syahadat ini, merasa sudah beriman. Yakobus mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Jadi sebenarnya berketuhanan itu tidak cukup mengakui bahwa Allah itu esa. Pengakuan iman orang percaya bukanlah perkataan semata-mata. Seperti mengucapkan sebuah pernyataan kepercayaan atau syahadat seperti bangsa Israel dengan Shema Israelnya. Asal mengakui Allah itu ada, esa, berarti sudah menjadi umat Allah. Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pengakuan iman orang percaya bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Iman tidak cukup di dalam keyakinan, tidak cukup dinyatakan dengan perkataan. Iman itu perbuatan. Nah, masalahnya perbuatan yang bagaimana yang dapat memenuhi maksud atau isi iman di dalam kehidupan umat Perjanjian Baru.
Kalau kita membaca Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3, Roma pasal 4 ayat 9, 12, Galatia pasal 3 ayat 6, ayat 7, 9 dan lain-lain. Pembenaran oleh iman itu menunjuk pengalaman satu sosok yang kemudian disebut bapak orang percaya, yaitu Abraham. Untuk memiliki iman sehingga memperoleh keselamatan atau dibenarkan, haruslah memiliki iman seperti yang dilakukan Abraham. Ingat, yang dilakukan, bukan yang diucapkan saja. Untuk itu kita harus melihat seutuhnya hidup sosok Abraham ini. Selanjutnya langkah-langkah hidup Abraham haruslah menjadi langkah-langkah hidup seperti yang kita jalani. Iman berarti hanya memiliki satu tujuan dan rencana. Iman berarti hanya memiliki satu tujuan dan rencana. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Abraham dipanggil oleh Allah, Elohim Yahweh, untuk meninggalkan kaum keluarganya, meninggalkan negerinya, ke negeri yang akan Allah tunjukkan. 1, 2. Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Artinya keturunan Abraham nanti ya ada yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Abraham sejak dipanggil oleh Elohim Yahweh, peta hidupnya berubah total. Panggilan yang diterima Abraham mengubah seluruh peta hidupnya. Dengan dipanggilnya Abraham sebagai umat pilihan, Abraham hanya memiliki satu tujuan, yaitu negeri yang Allah akan tunjukkan. 2, memberi keturunan yang daripadanya semua bangsa diberkati. Saudara, negeri itu bukan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu, saudara, itu negeri yang dijanjikan Allah untuk keturunannya, bukan untuk Abraham. Nah, kita nanti membaca dalam kitab Ibrani bahwa Abraham dan Ishak, Yakub itu sebagai orang asing di tanah Kanaan. Dia tidak menetap dan merasa itu tanah yang dijanjikan Allah. Itu dijanjikan untuk keturunannya. Yang dari keturunannya akan lahir Mesias, Juru Selamat. Karenanya kita harus mengerti bahwa anak Abraham yang sah itu Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku. Yang juga melahirkan Musa yang menulis kitab Kejadian, yang karenanya orang tahu bahwa ada Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah, ada Nuh. Nah, itu Musa yang menulis, bukan dari sumber mana-mana, saudara. Nah, dari keturunan Abraham ini nanti lahir Juru Selamat. Makanya di dalam Yohanes pasal 4 ditulis bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, apa yang saya katakan tidak ada unsur politis, ya. Ini bicara mengenai janji Allah kepada bangsa Israel, dan memang Yesus lahir dari bangsa itu.
Saudaraku, negeri yang dituju itu kerajaan surga. Ternyata bukan di bumi. Ibrani 11 ayat 9 sampai 11. Karena iman Abraham taat ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, dijanjikan untuk keturunannya ya. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ia tidak membuat rumah permanen, hanya kemah. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, janji yang satu itu negeri itu, saudara. Sebab Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Allah yang memberikan janji itu setia. Ingat ya, negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, dan Sarah melahirkan keturunan yang nantinya dari keturunan ini dilahirkan Mesias. Negeri yang Allah akan tunjukkan ternyata bukan di bumi tetapi di langit baru, bumi baru. Itu di Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat-ayat berikutnya. Dalam iman, Abraham, Ishak dan Yakub semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal, tanah air di bumi yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang di situ. Tetapi ternyata mereka tidak pulang karena mereka menantikan kota yang memiliki dasar ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Hal ini memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka pertama hanya memiliki satu tujuan. Ya. Satu tujuan. Dan saya garis bawahi, ingat, iman itu mengubah peta hidup kita. Seperti iman mengubah peta hidup Abraham. Kalau kita mau memiliki iman yang benar, maka pertama harus hanya memiliki satu tujuan, yaitu kerajaan surga. Ya. Sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki tujuan ini. Memang tidak ingin masuk neraka, tapi tidak menjadikan surga tujuan hidup. Pada umumnya orang hanya mau surga menjadi tempat pembuangan yang nyaman. Tapi tidak menjalani hidup menuju kerajaan itu. Buktinya apa? Buktinya tidak serius hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Nah, masuk yang kedua. Isi hidup harus menggumuli keselamatan yang Allah berikan. Sebab Allah berfirman, dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati, itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Tolong deh, jangan bicara berkat jasmani kalau bicara mengenai berkat Abraham. Banyak orang kok kalau bicara berkat Abraham itu berkat jasmani. Itu salah. Berkat Abraham itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka itulah isi hidup. Itulah rancangan Allah. Ingat, iman itu, saudaraku, membuat kita hanya memiliki satu tujuan dan satu rancangan atau rencana. Tujuan kita surga, rancangan adalah ini. Dikembalikan kepada maksud Allah menciptakan manusia. Baiklah, hal pertama.
harus kita perhatikan satu tujuan kerajaan surga. Itulah sebabnya di awal pemberitaan Injil yang Yesus sampaikan, yaitu khotbah di bukit, Yesus sudah mengatakan di Matius 6 ayat 19 sampai 21, jangan mengumpulkan harta di bumi. Kurang apa itu ayat? Kurang jelas apa? Kumpulkan harta di surga. Kemudian Matius 6 ayat 33 di pasal yang sama, carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kan kerajaan Allah menjadi sambilan. Yang namanya orang beragama ya ke gereja. Sambilan saja. Dan orang tidak merasa betul-betul merindukan dan membutuhkan kerajaan itu. Nah, belum mati, masih hidup di dunia, sebisa-bisanya menikmati apa yang ada di dunia ini. Kasihan saudara. Dan itu salah. Itu salah. Itu pengkhianatan. Ingat anak bungsu yang terhilang. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Nah, kalimat itu apa artinya? Kepada Bapa aku telah melakukan hal yang mendukakan hati Bapa. Dan aku tidak setia kepada kerajaan. Pada umumnya orang hidup hari ini cari uang, berkarir, ya untuk dirinya, untuk kebesaran nama, untuk uang. Aduh saudara, dan kalau orang tidak segera sadar itu sampai mati tidak pernah bisa berubah. Jangankan jemaat awam, pendeta ini kalau tidak sadar juga. Orientasinya itu bisa dunia walaupun dibungkus dengan pelayanan. Mengerikan saudara. Makanya kita sadar, ayo kita berubah, kita bertobat. Harus berani memilih, sebab saudara tidak bisa berdiri di tengah. Namanya Anda tidak bisa di mediokritas. Anda menjadi manusia masa depan atau manusia hari ini. Manusia masa depan seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 21, 19, 20, 21. 19 Tuhan mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi tapi kumpulkan harta di surga. Ayat 21, di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Ini saya jujur-jujuran ya saudara, biar saya pendeta. Saya bisa menaruh hati saya di dunia karena gereja jadi besar, jemaat banyak, bisa mendapat uang banyak, dapat kehormatan. Memarkir hati di bumi. Binasa biar saya pendeta juga. Binasa saya saudara. Wah saya nggak mau saudara. Digaji berapa saya? Lalu binasa. Nah yang kedua, berbicara mengenai rencana atau rancangan Allah. Bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Berkat itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Orang beriman harus hanya mempersoalkan bagaimana memiliki kehidupan yang diproses untuk memenuhi keselamatan yang memang telah dirancang oleh Allah sejak Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Dalam hal ini orang beriman hanya mempersoalkan bagaimana memiliki ketaatan seperti Yesus menjadi anak-anak Allah yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tadi kita membaca Ibrani pasal 11 ya. Sekarang kita bergerak ke Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ini semua rangkaian saudara. Saya tidak keluar dari konteks, masih dalam konteks. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib atau diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus ini berkat Abraham itu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, orang beriman itu ikut perlombaan ini. Menanggalkan beban dan dosa, keterikatan dengan keinginan daging. Keinginan daging ini ya bisa kuliner, bisa seks, kenyamanan daging, beban dan dosa. Dan keterikatan dengan dunia harus dilepas supaya bisa ikut perlombaan. Kalau tidak bisa. Perlombaan itu adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Yang sama dengan memiliki ketaatan seperti Yesus. Karenanya harus melepaskan segala sesuatu baru bisa menjadi murid. Ya, Lukas 14 ayat 33. Ini standar. Ini standar. Tapi yang begini sudah nyaris tidak kita temukan dalam kehidupan berjemaat. Karena semua sudah menjadi wajar seperti manusia pada umumnya. Nah, perlombaan itu adalah bagaimana kita dididik oleh Bapa supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Jadi berkat Abraham itu bisa diterima dan dialami orang kalau ikut perlombaan, memberi diri dididik oleh Allah sebagai Bapa sampai mengambil bagian dalam kekudusannya. Ayat 9 dan 10 masih Ibrani. Ya. Tadi Ibrani 11, sekarang 12 ya. Ayat 9 dan 10. Ibrani 12, ayat 9 dan 10. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Kebaikan apa? Apa isi kebaikan itu? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu kebaikan yang dimaksud Alkitab. Injil kabar baik, harus baik menurut Tuhan. Baik versi Tuhan, bukan baik versi manusia. Kekristenan yang dimiliki hampir semua orang Kristen hari ini telah meleset. Pada umumnya orang Kristen hidup dalam kewajaran anak dunia. Kalau kehidupan seperti ini tidak diubah, Anda tidak bertobat, saya tidak bertobat, kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan diterima di rumah Bapa. Sebab yang diterima itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan standar melakukan kehendak Bapa adalah Yesus. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat bagaimana Allah menempatkan orang Kristen mula-mula atau gereja mula-mula yang masih baru, masih baby, kepada suatu situasi di mana orang percaya bisa memenuhi iman yang benar. Situasi yang mengkondisi mereka memiliki iman yang benar. Cara Allah menempatkan orang Kristen, maksud saya orang percaya, untuk memiliki iman yang benar adalah aniaya. Aniaya membuat orang percaya hanya menantikan kedatangan Yesus. Mereka menantikan langit baru, bumi baru, kerajaan Tuhan Yesus. Dan aniaya itu juga membuat mereka hidup dalam kesucian atau berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Aniaya membuat mereka berhenti berbuat dosa. Di kondisi begitu. Dengan demikian keselamatan dapat dimiliki, dialami dan terwujud penuh dalam hidup orang percaya yang masih baby atau bayi waktu itu.
Justru dalam suasana aniaya, orang Kristen dapat menemukan iman yang sejati, yaitu iman yang menyelamatkan. Aniaya menciptakan kehidupan iman yang normal, iman standar yang Allah kehendaki. Tetapi ironisnya ketika orang Kristen tidak teraniaya, pemimpin-pemimpin gereja terhormat di samping kaisar karena kaisar Roma menjadi Kristen. Orang Kristen hidup nyaman, tidak ada aniaya. Tercipta kehidupan iman normal baru, new normal. Yang sebenarnya tidak normal di mata Allah. Artinya bukanlah iman yang benar. Dan itu terwariskan oleh gereja dari abad ke abad sampai hari ini. Pada hari Selasa nanti, saudaraku, jam 6:30 malam, saya akan menyampaikan ceramah ini, saudaraku, mengenai the new normal of Christianity. Saya akan membahas mengenai ini. Normalnya kebanyakan orang Kristen hari ini itu bukan normal menurut Tuhan. Kehidupan iman yang tidak benar telah terwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Tetapi banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kekristenan yang mereka warisi sebenarnya bukanlah iman yang benar. Para teolog-teolog berusaha merumuskan iman dan berbagai pengajaran dalam sistematika dogmatika dengan berbagai definisi yang nampak argumentatif dan alkitabiah. Terminologi teologi disusun. Lalu terbangunlah doktrin yang seakan-akan itu kokoh alkitabiah dan argumentatif. Padahal kekristenan yang sejati, yang intinya kehidupan Yesus dibangkitkan, tidak lagi dan memang tidak dapat dirumuskan. Tidak lagi dihidupkan dan memang tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata. Harus dialami. Pada umumnya iman yang dirumuskan lebih pada keyakinan dalam pikiran, bukan perbuatan nyata seperti yang dijalani Abraham. Sebagai buktinya, sangat sedikit atau hampir tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh menunjukkan hidupnya hanya untuk menetap di langit baru dan bumi baru. Asing kalau mendengar kata langit baru, bumi baru. Asing kalau mendengar kata surga. Karena itu dianggap menyimpan berjuta misteri, padahal Yesus berkata, aku pergi untuk itu, menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi, aku akan membawa engkau, supaya di mana aku ada, kamu ada. Saudara, banyak orang Kristen seakan-akan tidak pernah mendengar Yesus berkata bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 16. You are not of the world. Orang Kristen itu keluargaannya di surga. Filipi 3 ayat 20. Lupa atau tidak pernah dibicarakan atau dianggap kurang realistis sehingga tidak perlu dirumuskan. Dan memang tidak bisa dirumuskan. Tapi mestinya harus terus diberitakan. Dengan kehidupan seperti ini banyak orang Kristen tertawan oleh materi dunia dengan segala hiburannya. Dengan demikian tujuan orang percaya telah menyimpang. Mestinya langit baru, bumi baru. Tapi hanya dunia ini. Oh, langit baru, bumi baru, surga. Oh, nanti dapat. Berdasarkan rumusan sistematika teologi begono begini, yakin mati masuk surga. Semuanya diganti dengan format kalimat. Saudaraku, kuasa kegelapan telah menggiring banyak orang Kristen dalam kerajaannya menuju kegelapan abadi. Bukti bahwa iman hanya dirumuskan dengan kata-kata dalam sistematika
sistematika teologi nampak dari kehidupan banyak orang Kristen hari ini yang standarnya tidak berbeda dengan anak-anak dunia yang bukan umat pilihan. Hal ini sering dipicu oleh pengertian-pengertian yang salah dari ayat Alkitab yang dipaksakan. Seperti misalnya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Pada umumnya pikiran orang Kristen tergiring pada konsep yang salah terhadap sola gratia. Efesus pasal 2, 8 dan 9 mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Bukan hasil usaha kita. Oh, setuju. Tapi harus dipahami maksud ayat itu apa. Pada umumnya pikiran orang Kristen tergiring pada konsep yang salah terhadap istilah sola gratia. Bahwa keselamatan hanya oleh anugerah, bukan karena perbuatan baik. Setuju. Tapi nanti dulu, jelaskan dengan benar. Karena pengertian yang salah, maka tidak ada usaha yang serius untuk mengalami pertumbuhan iman sampai pada iman yang sempurna, yaitu ketaatan kepada Bapa seperti yang Yesus jalani. Tidak ada dalam perlombaan, boro-boro perlombaan, menanggalkan beban dan dosa juga tidak. Boro-boro perlombaan, menanggalkan beban dan dosa juga tidak. Karena apa? Merasa sudah selamat. Oh, sudah selamat saya. Karena saya sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu apa? Coba lihat hidupnya Abraham. Karena kesalahan konsep terhadap sola gratia, maka banyak orang Kristen sama sekali tidak mengalami proses didikan oleh Allah Bapa. Anak mana yang tidak dididik? Kalau tidak menerima didikan itu anak gampang. Dalam bahasa aslinya notos, anak yang tidak sah. Tetapi kalau seseorang sadar bahwa keselamatan menyita hidupnya, hanya boleh punya dua hal. Satu, tujuannya kerajaan Allah. Dua, memenuhi rencana Allah. Dikembalikan ke rancangan Allah. Menerima keselamatan. Maka orang akan memberi diri masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Supaya mengalami perubahan kodrat. Supaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita tidak boleh memisahkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dengan ayat-ayat berikutnya. Memang keselamatan bukan hasil usaha manusia, tapi karena korban Yesus di kayu salib. Ketika kita menerima korban Yesus dengan mengakui bahwa Dia adalah jalan keselamatan satu-satunya, kita harus mulai menjalani jalan itu. Jalan yang baru. Kalau Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita, kita tidak berhak memiliki hidup kita sendiri. Kita harus memiliki hidup versinya Tuhan. Karena itu kita belajar, karena tidak otomatis kita bisa memiliki hidup versinya Tuhan. Untuk itulah dibutuhkan penurutan terhadap kehendak Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan benar, bukan karena perbuatan melakukan hukum. Seperti orang Yahudi dengan arogansinya, dengan kesombongannya, dengan melakukan hukum mereka merasa bisa dibenarkan. Salib Yesus yang membenarkan kita di hadapan Bapa. Tetapi setelah itu harus jadikan semua bangsa muridku. Harus masuk perlombaan yang wajib untuk memiliki iman yang sempurna, taat kepada Bapa. Harus menerima didikan Bapa agar mengambil bagian dalam kekudusannya. Kehidupan iman Abraham, iman yang benar, ditandai dengan tindakan atau perbuatan nyata, yaitu mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau untuk versi Abraham, apapun yang Allah kehendaki, jelas. Alkitab telah tunjukkan. Nah, untuk kita, apapun yang Allah kehendaki, berarti kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Supaya kita mengerti segala sesuatu yang Allah kehendaki. Sehingga apa yang kita kehendaki selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita harus bisa membedakan ya. Kata percaya yang dimaksud Alkitab dengan percaya yang dirumuskan oleh banyak teolog hari ini. Yang dimengerti semua orang. Hampir semua orang hari ini.
kata percaya dalam Alkitab Perjanjian Baru harus dipahami dalam konteks situasi zaman di mana orang Kristen di kondisi terpisah dari dunia. Di kondisi hanya mengingini kerajaan Allah dan hidup di dalam kehidupan yang tidak bercela seperti Yesus. Yang karenanya orang percaya disebut Kristen. Artinya seperti Kristus. Jadi bukan sekedar yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percayanya orang Kristen waktu itu, saudaraku, membuat peta hidup mereka berubah total. Tidak sama dengan dunia. Jadi kata percaya atau iman yang benar menurut Alkitab Perjanjian Baru itu sinkron dengan apa yang dilakukan, yang diperahkan Abraham. Yaitu kehidupan yang disita oleh Allah untuk memenuhi maksud, tujuan, dan rencana Allah. Sejatinya itulah iman yang benar yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu iman. Paulus mengikuti jejak gurunya, jejak Tuhannya dengan pernyataan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sejak Paulus percaya kepada Yesus, peta hidupnya diubah. Yang akhirnya dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak berhak memiliki hidup dengan versi kita. Kita harus hidup seperti hidup yang dijalani oleh Yesus. Saya sadar saudara, makin banyak ilmu saya, makin tinggi jabatan saya, makin banyak fasilitas yang saya miliki, saya makin tidak seperti Yesus. Saya makin tidak sederhana. Saya semakin kehilangan keculunan. Dan itu saya ratapi. Saya harus bertobat. Bertobat. Dan kita tidak perlu malu, pendeta itu harus bertobat juga. Karena pertobatan itu seperti sebuah perjalanan, saudaraku, panjang. Bukan seperti sebuah titik. Di jalan itu ku sesat, di rimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Kulukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan. Hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi ku hayati pengampunanmu. Saudara, ayo kita bertobat bersama. Dunia akan kita tinggalkan, saudara. Dunia akan kita lepaskan.
Kita mau harap lagi apa dari dunia ini, saudara? Kita tidak pernah tahu dengan pasti sampai kapan wabah COVID-19 ini berlangsung atau berhenti. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi saudara jangan merasa kurang berbakti kepada Tuhan atau kurang beribadah hanya karena melalui live streaming. Tidak masalah. Anda bisa bersekutu dengan keluarga, dengan teman-teman, beberapa orang dalam jumlah kecil saja, tanpa berkerumun. Kalau di gereja, kita bisa bersekutu, Pak. Gereja seringkali bukan persekutuan, tapi gerombolan. Apalagi dengan jumlah yang besar. Jadi jangan maksa mesti harus ke gereja dan berhimpun ya saudara. Jangan maksa. Kasihan pemerintah sudah berusaha untuk memutus mata rantai penyebarannya. Kita jangan ngotot harus mesti berhimpun di gereja. Kita di rumah masing-masing dengar firman, mengerti firman, melakukan firman, cukup. Dan itu kekristenan yang sejati. Jalan hidupnya Yesus. Ketika Yesus berkata, akan tetapi jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Apakah ia mendapati iman di bumi? Di Lukas pasal 18 ayat 8. Maksud kalimat ini adalah apakah ketika suatu hari nanti Yesus datang kembali, ia menjumpai orang Kristen yang masih memelihara hidup yang pernah dia kenakan 2000 tahun yang lalu. Apakah dia menjumpai pendeta, majelis, aktivis gereja, jemaat, menghidupi hidupnya di dalam hidupnya di zaman ini? Kekristenan hari ini sudah menjadi keberagamaan yang kehilangan inti kekristenan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Sudah kehilangan, saudara. Yang dibicarakan hanya mujizat, berkat, persepuluhan, uang lagi, duit lagi, berkat jasmani, sukses, kemakmuran dunia. Ayo kita kembali kepada kekristenan yang sejati. Kalau orang Kristen berpikir bahwa yang penting iman dalam arti keyakinan dalam pikiran, yaitu mengakui status Yesus dan tidak merasa perlu berjuang, sebab menurutnya perbuatan tidak menyelamatkan, maka mereka terkubur di bumi bersama orang-orang yang bukan umat pilihan. Tuh, negara-negara barat memberi peta cermin dari kekristenan yang telah kehilangan inti Injil. Oleh sebab itu kita harus bertobat, saudaraku, dan kembali kepada Injil yang sejati, saudara. Kita harus hanya mengingini Tuhan saja, saudaraku. Tidak ada yang lebih kita ingini selain Tuhan. Saya sendiri juga membutuhkan pertobatan, saudara. Pertobatan yang sungguh, pertobatan yang benar. Jangan takut, jangan malu pendeta itu bertobat. Pendeta juga harus bertobat, saudaraku sekalian. Supaya mengalami perubahan. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini kalau saudara tangkap dengan hati yang tulus akan merubah saudara. Akan memperbaharui hidup saudara. Sehingga kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Dan yang menjadi kerinduan kita hanya satu. Bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Dan mendapatkan pengakuan dari Bapa, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada hal yang lebih mulia dari itu, saudara.
subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.